Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan kita memasuki bulan Juli tahun 2025. Ini adalah tanggal 1 ya, kalau tidak salah gitu. Tanggal 1 Juli, dan ada satu cerita datang dari Mas Sukirman di Jombang, Jawa Timur. Mas Sukirman ini menceritakan pengalamannya bersama istrinya, namanya Mbak Sumi. Jadi Mas Kirman itu punya sebuah usaha, usahanya itu adalah warung makan. Warung makan di kampung, warungnya pun bukan warung yang besar, warung kecil ya, warung khas kampung itu ya kayak gitu. Dibilang gubuk ya, nggak gubuk-gubuk banget gitu. Jadi kalau kata Mas Kirman, memang sebagian itu pakai anyaman bambu begitu, nanti ada terasnya pun pakai apa sih ya, itu yang dari bekas ya pokoknya dari alam, itu namanya apa sih, aduh lupa yang semacam itu loh, daun-daun kering gitu ya, bekasnya tebu atau jagung atau apapun itu semacam itu. Dan di sampingnya itu ya lokasinya tuh lumayan cukup adem. Jadi kanan kirinya itu banyak pohon pisang, sama ada pohon mangga juga di situ, dan kondisinya tuh memang bersih. Kalau siang ini bapak-bapak misalkan ya makan di warung tersebut, kan warungnya warung nasi. Ini yang beli itu biasanya ya para petani, terus warga sekitar situ, entah pedagang atau apapun itu, pekerja-pekerja yang ada di sana makan di situ. Mereka itu malah milihnya itu tadi, duduk di bawah pohon pisang, duduk di bawah pohon mangga, karena di situ tuh adem ya. Nah, rumah dari Mas Kirman sama Mbak Sumi sendiri nggak nempel sama warung, melainkan agak sedikit ke belakang itu. Ini tanah kosong di sisi jalan. Di kampung tersebut dibikin satu warung di situ. Samping kanan kirinya itu kan ya itu tadi pohon pisang, pepohonan adem. Nah, di belakang kebonan tersebut, gampangannya begitu ya, disitulah rumahnya si Mas Kirman sama Mbak Sumi. Jadi nggak bener-bener nempel. Kalau siang itu rame, dan warung tersebut itu buka hampir 24 jam. Buka pagi itu jam 6 untuk sarapan. Orang beli sarapan di situ, jual sarapan juga. Nanti sampai sekitar jam 8 itu rehat dulu. Nah, jam 10 itu kan masak lagi kan, ini untuk makan siang. Nanti dilanjut lagi pokoknya sampai malam, sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam atau jam 1 pagi lah baru tutup. Kalau misal siang, ini gantian Mbak Sumi sama Mas Kirman. Ada karyawannya juga, cuman karyawan itu saat siang doang. Kayak gitu, mereka kontrol doang, bolak-balik gitu ya ke warung tersebut. Nanti kalau udah malam, giliran udah malam itu kan nggak terlalu repot. Maksudnya nggak banyak orang makan berat lah. Orang makan nasi, lauknya minta yang macam-macam aneh-aneh gitu tuh enggak. Biasanya kalau misal ada yang beli pun paling beli mie instan atau apa gitu ya, yang praktis-praktis, gorengan dan sebagainya. Buka sampai jam 12 malam. Nah, awal-awal ya mereka membuka warung tersebut sampai tengah malam itu sebenarnya beberapa kali pernah mengalami sesuatu yang aneh, sesuatu yang seram-seram gitu ya. Tapi nanti ada satu cerita yang memang menurut Mas Kirman sama Mbak Sumi itu paling aneh dan paling menyeramkan. Kalau misal yang biasa-biasa aja ya, apalagi kalau misal musim penghujan gitu. Kalau musim penghujan biasanya tutup cepat sekitar jam 10 karena udah ramai juga, nggak ada orang atau apapun. Nah, ini pernah ada satu pengalaman di kala musim hujan. Nah, di musim hujan tersebut pernah ada masih sore, sekitar jam 9 malam, dan waktu itu geledeknya itu lumayan cukup gede. Akhirnya apa? Listrik itu kan padam. Listrik padam, gelap-gelapan ya. Mas Kirman kan di warung sendirian, Mbak Sumi itu udah pulang ke rumah sana. Nah, karena listrik padam tersebut, akhirnya Mbak Sumi pun, aduh itu si Mas Kirman tahu nggak ya tempatnya lilin di mana gitu. Memang gelap banget, Mas Kirman cuma duduk aja di situ. Asem listrik mati begini, mana ya lilin ya, di sana kan gelap ya. Mana aku nggak tahu. Mas Kirman juga anda pegang teknologi kayak semacam handphone atau apa pada saat itu kejadian itu di
awal tahun 2000-an. Akhirnya apa, Mbak Sumi itu karena kasihan gitu kan, dari rumah dibawainlah lilin pakai payung itu ngeluyur ke situ karena memang jaraknya ndak terlalu jauh. Nah, begitu ke sana itu Mas Kirman masih duduk aja. Mas, sampean ngapain duduk aja di situ? Yo, nggak apa-apa, kata si Mas Kirman. Orang mau ngapain lagi, nyari lilin juga ndak tahu tempatnya di mana. Ini Mas, lilin tuh ini tak bawain gitu. Akhirnya dinyalain di situ. Mas, mending jangan nyalain lilin deh, kata si itu ya. Takutnya kenapa-napa. Mbak Sumi itu agak khawatir, takutnya lilin itu ketenggor, jatuh, terus kita nggak nyadar atau gimana, nanti kan itu bisa merembet kemana-mana. Nah, itu ada lampu minyak sebenarnya yang Mas Kirman malam itu tuh lupa. Jadi di atas kepalanya sendiri tuh ada lampu minyak. Lampu minyak yang ada, ya segitu, yang digantung di atas gitu ya. Itu tuh ada, dan minyaknya juga masih ada meskipun udah lama nggak dirawat. Mas coba pakai itu aja, bisa dinyalain atau enggak. Berbekal lilin agak lumayan cukup terang, si Mas Kirman pun nyalain itu dan ternyata bisa menyala. Ya udah Mas, mending pakai ini aja, kata si Mbak Sumi ya. Oh ya wis lah, udah. Ya udah kamu sana pulang, Mas, mending ditutup aja warungnya. Iya, nanti tak tutup bentar lagi, kata si Mas Kirman. Nanti kalau misal udah mau keluar itu dimatiin aja ya Mas ya. Iya. Si Mbak Sumi pun balik lagi ke rumah sana. Mas Kirman di situ ngerokok sebatang lagi, pikirnya gitu ya, ngerokok sebatang lagi sambil menikmati gelapnya malam ini. Di luar itu gelap banget, belum ada satu orang pun yang keluar buat kayak nyalain lampu apa gitu, nyalain lilin atau apa di terasnya gitu. Itu belum ada. Cuman memang di beberapa jendela terlihat, oh itu udah nyalain, itu udah nyalain, kelihatan ya. Cuman ya sebagian besar itu gelap banget. Cuman pas teralap-teralap gitu, pas ada petir, barulah kelihatan semua gitu. Nah, Mas Kirman duduk aja di situ, dan akhirnya Mas Kirman itu baru nyadarin begitu ada petir, terarap gitu. Mas Kirman itu ngelihat ada seorang anak kecil, ini sepertinya anak perempuan. Dia itu ya pakai kaos biasa, warnanya itu warna coklat semacam itu. Merhatiinnya tuh nggak terlalu detail Mas Kirman. Loh, siapa anak kecil? Mungkin usia 5 atau 6 tahun segitu kali ya. Ini lagi hujan-hujanan dan dia tuh kayak begini, kayak kedinginan. Berdiri di depan warung di situ, di jalanannya, di jalanan desa tersebut. Itu anaknya siapa malam-malam begini? Kan gelap, nggak kelihatan. Lampu dari warung itu nggak nyampe ke sana, itu nggak nyampe, cuman cukup buat nerangin di area situ doang. Apalagi naruhnya di atas, ketutup sama depannya warung juga, itu nggak bisa nyebrang ke situ. Terarap gitu kan. Yang pertama itu ngelihat anak kecil. Yang kedua, petir lagi di kejauhan sana, kelihatan masih anak kecil. Begitu terarap, loh kok anaknya tambah gede, pikirnya si Mas Kirman. Perasaan tadi itu ya kecil, umur 5-6 tahun segitu, kok sekarang tambah gede ya gitu. Mas Kirman pun bingung, dilihatin aja begitu lagi, ditungguin, terarap, nyala lagi, kelihatan tambah gede lagi. Sampai apa, kata Mas Kirman, itu jadi perawan gitu, anak gadis usia segitulah. Loh, kok cepet banget jadi gedenya. Dan si sosok perempuan tadi kan nggak kelihatan. Begitu ada petir kelihatan, begitu ada petir kelihatan. Itu makin deket, sampai akhirnya dia itu berdiri di depan warung di situ. Mulai kelihatan lah. Mas Kirman pun diem aja gitu ngeliatin. Ini siapa sih? Ini bukan orang ya. Mas Kirman itu perasaannya udah ndak enak. Masa orang dari kecil nyampe segede itu, cepet banget, pikirnya Mas Kirman. Terus apa bener aja si sosok tadi itu kayak goyang-goyang sendiri gitu ya, kayak orang yang mungkin menggigil kedinginan gitu. Itu goyang-goyang sendiri di depan warung sana di bawah hujan. Mas Kirman dengan perasaan yang udah nggak enak itu, dia pun tetap diam. Ini siapa ya, kok kayak gitu, kok serem banget, kok goyang-goyang kayak gitu. Itu aku kok jadi ingat sesuatu, pikirnya Mas Kirman. Jadi ini mundur lagi ke belakang. Mas Kirman itu dulu sewaktu muda itu pernah malam-malam keluar dari rumahnya, iseng gitu. Dia tuh keluar aja sekitar jam 1 pagi,
Begitu buka pintu, jegrek, itu di sebelah kiri rumahnya di sana, dia melihat ada satu sosok, itu sosok pocong. Cuman posisinya tuh ya lagi begitu, lagi goyang-goyang kayak kegatelan, tapi nggak bisa garuk gitu. Itu pikirannya Mas Kirman tuh semacam itu. Dan ini tuh gerakannya tuh mirip kayak gitu. Duh, kok kayak gitu, kok goyang-goyang semacam itu. Terap, petir lagi. Nah, begitu petir lagi, itu berubah jadi sosok pocong. Disitulah Mas Kirman gitu, astagfirullahaladzim, itu goyang-goyang begitu di depan warung ya kan. Mas Kirman gak berani, kan pintu warung itu ada dua, ada depan, ada belakang. Mas Kirman langsung lari ke belakang sana, ngeluyur pulang ke rumah. Kan basah gitu kan, Mas, kamu nggak pakai payung Mas gitu kan. Wah, buru-buru pakai payung. Terus udah dimatiin itu lampunya, buru-buru dimatiin kata si Mas Kirman. Lah terus gimana? Aku itu habis ngelihat setan kata si Mas Kirman. Ngelihat setan apa Mas? Oh iya, ini perjalanan ke belakang itu tadi, itu pun sempat ada insiden Mas Kirman itu nabrak pohon pisang, jeblok gitu kan. Ya kayak gitu nyari-nyari jalan, ada petir, terap kelihatan. Itu oh lurus ternyata ke sana. Itu kayak gitu. Diceritakan semuanya ke Mbak Sumi. Sama anak-anaknya juga belum pada tidur waktu itu gara-gara listrik mati itu tadi kan. Era berceritain begini, aku itu ngelihat begini dari anak kecil kok sekarang berubah jadi. Lah itu terus warungnya nggak ditutup Mas. Ya belum lah sampean piye gitu ya. Sampean gimana? Ya udah sekarang yuk ke sana, yuk balik ke sana. Tutup warungnya. Akhirnya sama Mbak Sumi, ini istrinya tuh lumayan berani gitu. Ayo ke sana, sampean iki loh, wong lanang, sampean ini tuh laki-laki kok penakut seperti itu. Baru pocong kata si itu ya. Loh emang apa lagi kata si itu. Oh itu tuh serem kata si ini. Ayo yuk ke sana. Akhirnya berdua ke situ, nutup warung, lewat belakang lagi. Mas Kirman nggak berani ke depan, kamu aja yang di depan sana. Ya cepetan, tapi anterin katanya. Iya. Akhirnya dianterin, ditutuplah warung tersebut. Mbak Sumi sendiri sepertinya tidak merasa takut, tidak merasa apa. Mana Mas yang itu yang tadi katanya kamu goyang-goyang itu mana? Kata si Mbak Sumi. Dan nggak nongol waktu itu. Cuman begitu Mbak Sumi ini udah nutup warung depannya, grep gitu. Mas Kirman kan cuma di dalam begitu doang. Giliran Mbak Sumi mau masuk, nanti lewatnya pintu belakang. Giliran Mbak Sumi mau masuk, si pocong itu berdiri di sana di belakangnya Mbak Sumi ya. Cuman itu karena ada petir jadi kelihatan. Mas Kirman memutuskan untuk diem aja. Udahlah biarin aja, aku nggak mau ngomong ke istriku, biarin aja. Akhirnya ditutuplah pintu depan, jegrep. Pulanglah mereka, pulang ke sana ke rumah. Ya kayak gitu Mbak Suminya. Sampean itu loh laki-laki Mbok Yo yang berani gitu. Masa sama gitu aja udah takut kata si Mbak Sumi. Ya namanya orang takut itu nggak bisa digimanain Som kata si Mas Kirmannya. Tetap yang namanya takut itu ya tetap aja takut. Ribut sendiri, ribut ringan gitu ya maksudnya. Sampai diledekin sama anak-anak. Oh bapak ternyata penakut. Bilangnya doang berani gitu kan. Kalau misal anaknya minta antar pipis gitu. Dulu bilangnya, lah gitu udah gede masa takut. Nah ternyata bapak takut. Malah diceng-cengin sama anaknya. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, nggak tahu tadi itu udah promo bawang gorengnya Wiji atau belum. Ini mau promo dulu yang ngingetin, sekaligus mau bilang terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berbelanja bawang gorengnya Wiji. Bagi yang belum, nanti bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lainnya. Monggo, itu aja, terima kasih. Kita lanjut lagi. Waktu pun berlalu sampai keesokan paginya. Keesokan pagi, warung buka seperti semula, seperti sedia kala. Mbak Sumi sendiri itu kalau malam, tidur itu cuman sebentar. Jadi, di sela-sela hari itu, pokoknya sempetin ya, kadang tidur sejam, 2 jam gitu. Misal siang hari ya, nanti malamnya paling ya segitu, 2 jam, 3 jam. Nah, untuk bagian masak di belakang rumah sana, itu ada asistennya juga, ada tetangganya yang bantuin. Itu ke situ kan pagi-pagi udah ini, Mbak Sumi pun sibuk, si Mas Kirman masih tidur. Bangun itu subuh pagi-pagi dan keesokan paginya buka seperti semula. Normal-normal aja. Nah, itu ada salah satu tetangganya itu namanya Bu Karti. Bu Karti itu adalah salah satu pelanggan. Biasanya kalau misal pagi itu udah ngomong, datang ke situ. Mas Kirman atau Mbak Sum, nanti malam saya pesen
4 aja, nanti malam saya pesan 3 aja gitu. Jadi di rumahnya Bu Karti tersebut itu ada pekerja yang kerjanya itu sampai malam. Biasanya sekitar jam 8 atau jam 9 itu suka dikasih nasi, dikasih makan pekerjanya tersebut, entah 3 atau 4 gitu ya. Dan itu udah hal yang biasa, pesan begitu hampir setiap hari. Memang nggak setiap hari, tapi hampir. Kadang Bu Karti pindah ke warung yang lain, yang ada di sana itu juga ada warung juga. Kadang di warungnya Mbak Sum. Ya memang wajar lah, biar nggak bosen juga. Nah, pagi itu seperti biasa si Bu Karti itu datang ke situ. Mbak Sum, nanti malam saya pesan 3 aja ya, katanya. Oh, nje, kata si itu kan, nanti malam seperti biasa ya Bu Karti. Iya, seperti biasa. Matur nuwun. Bu Karti pun pergi ke sana. Nah, siang itu normal, nggak ada apapun, cuman ya Mas Kirman, Mbak Sum itu cerita kejadian semalam ke para orang-orang yang pada makan di situlah. Ya kayak gitu, hal semacam itu tuh selalu menjadi hal yang menarik gitu ya. Jadi meskipun diceritainnya siang-siang tetap aja rame gitu, apalagi bapak-bapak yang ngedengerin gitu ya. Ini rame dan ya waktu pun berlalu sampai malam hari. Setelah bergantian Mbak Sum, Mas Kirman sempat istirahat, Mbak Sumnya juga. Malam hari pun tiba dan memang sudah menyiapkan ini pesanannya si Bu Karti. Biasanya Bu Karti itu bakalan ngambil ke sana. Kalau nggak Bu Karti ya yang ngambil itu nanti anaknya. Nah, malam itu sekitar sebelum jam 9. Kondisi warung itu memang udah sepi gitu ya. Lagi musim penghujan. Dan tutupnya itu kan sekitar jam 10-an itu tadi ya. Nah, ini sekitar jam 9 itu udah disiapkan pesanannya. Sebelum jam 9 itu udah disiapkan, udah ready pesanan dari Bu Karti tadi. Udah dibungkus, tinggal dimasukin kresek doang, udah sama gorengannya juga. Nah, sekitar jam 9 malam kurang, datanglah Bu Karti ke situ. Tuk, datang, cuman nggak ngomong apa-apa, cuma berdiri doang. Si Mbak Sum kan ya langsung, oh dari dalam, oh Bu Karti datang. Ini apa namanya, si nasinya tak keluarin ke sana, tak bawa ke sana biar deket. Akhirnya begitu mendekat ke situ, si Bu Karti itu diem aja, dia tuh nggak ngomong apapun, cuman nerima nasinya. Setelah itu pergi begitu aja. Mbak Sum kan, Bu Karti kok aneh ya. Satu anehnya dia diem aja, dan yang terpenting apa, Bu Karti itu belum bayar gitu, cuman lah udah biarin aja. Aku ndak enak kalau misal Bu Karti belum bayar gitu. Itu tuh rasanya ndak enak, kata Mbak Sum. Udah nanti aja besok pagi lah ditagih iseng-iseng. Bu Karti pun pergi, Mbak Sum pun balik lagi ke situ. Mas Kirman juga tahu kan sebentar lagi mau tutup. Dan waktu itu kondisi nggak hujan, sorenya hujan. Cuman malam hari itu emang nggak hujan, nggak gerimis, nggak apa gitu. Nah si Mbak Sum pun akhirnya pulang ke rumah. Mas tak tinggal ya Mas, udah jam 9 kan. Mbak Sum pulang. Nah Mas Kirman standby di situ, ya bentar lagi ngerokok paling langsung tak tutup, kata si Mas Kirman. Udah beres semua lah. Nungguin di situ kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit setelahnya. Dari depan sana Mas Kirman ngelihat, di depan sana maksudnya, Bu Karti itu balik lagi ke situ, balik lagi ke warung. Bu Karti, waduh kurang nih, pasti kurang nih. Nambah lagi nih pikirnya Mas Kirman. Masih ada ndak ya? Memang masih ada sih, untuk 1-2 porsi masih bisa, kata Mas Kirman. Bu Karti datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Itu Mas, pesananku udah Mas, kata. Mas Kirman kan bingung. Hah? Pesanan Bu? Iya kan tadi pesan sama Mbak Sum tadi pagi. Bu, iya, saya juga tahu Bu Karti pesen. Tapi kan tadi udah diambil, Bu. Bu Kartinya kaget. Diambil? Iya, Bu, udah diambil sama Ibu tadi. Lah, masa aku udah ngambil? Belum, kata si itu. Orang saya itu baru keluar rumah, nggak kemana-mana, kata si Bu Karti. Bagaimana, Bu, udah ngambil? Bu, beneran, Bu. Udah ngambil, Bu, tadi, Bu. Lah, sampean jangan ngarang-ngarang gitu kan. Wah,
Udah bikinin aja Mas cepetan gitu kan. Saya juga nggak mau kemalaman. Si Mas Kirman pun bingung, Bu. Kalau dibikinin ini paling ada 2 Bu, kata si Mas Kirman. Ya udah 2. Nasinya berapa Mas? Tinggal berapa? Kalau nasi sih ada sekitar 3. Ya wis lah. Nasinya 3, itu lauk yang 2 dibagi 3 aja Mas. Yang penting ada, kasihan gitu. Kata orang-orang saya itu nanti gak makan. Si Mas Kirman bingung. Bu, ya Bu ini tak bikinin 3 ya Bu ya. Dibikinin sama Mas Kirman. Cuman saya bingung Bu. Sampai itu udah ngambil tadi sama istri saya. Beneran Bu. Masa sih Mas? Sumpah Bu. Sebentar ya Bu ya. Sebentar aja. Tak panggil istri saya. Kata si itu. Ya udah Mas, terserah sampean, kata si Bu Kardi. Akhirnya Mas Kirman lari ke belakang sana. Hampir kepleset karena daerah situ licin. Sum, sini, kata si itu kan. Sum, apalagi Mas? Bu Kardi. Bu Kardi kenapa? Nambah lagi. Bukan nambah. Bu Kardi katanya belum ngambil nasinya. Oh, belum ngambil nasinya apaan gitu kan. Beneran Mas, beneran Sum, beneran. Udah yuk kamu ke sana yuk. Oh, ambil ngomel-ngomel gitu ya. Wah, udah ngantuk mau tidur gitu. Mbak Sumnya pun ke situ. Iya gimana Bu Karti gitu. Sum ini bikinin 3 kata si itu kan. Soalnya tadi kata Kirman belum diambil. Katanya udah diambil kata si Bu. Nuwun sewu kata si Mbak Sum. Tadi Bu Karti itu udah kesini, udah ngambil nasinya. Malah nuwun sewu, belum bayar Bu kata si Mbak Sumnya. Ya Bu Kartinya. Sum, aku itu dari pertama kali jadi pelangganmu, gak pernah yang namanya gak bayar. Nasi jadi, langsung tak bayar. Iya Bu, saya juga ngerti, makanya saya bilang tadi tuh aneh. Ibu itu udah datang ke sini ngambil nasinya, cuman itu belum bayar. Langsung kamu gak usah ngarang-ngarang seperti itu, kata si ini ya. Aku itu baru keluar Sum, sumpah kata si itu. Aku itu baru keluar. Lah lagian gak penting buatku. Ya cuma nasi 3 bungkus gitu kan. Ngapain aku bohong-bohong. Dipikir-pikir iya juga sih ya. Bu Kardi juga memang secara finansial, secara ekonomi itu bagus gitu ya. Gak mungkin cuma demi 3 bungkus nasi terus nyampe ngibul, nyampe apalah kayak gitu ya, pakai cara-cara trik-trik seperti itu merugikan orang lain. Kayaknya sih nggak mungkin juga. Iya ya Bu ya, Bu Kardi ya. Ya wis Bu, saya juga bingung tapi ndak apa-apa Bu. Ini tak bikinin lagi, dihitungnya 3 aja Bu. Ndak usah kata si Bu Kardi, ndak apa-apa. Barangkali memang ya bener kamu itu udah bikin, cuman ya masalahnya apa? Iya Sum gitu kan. Kamu yo jangan begitulah Sum lah. Bu, sumpah Bu gitu kan. Akhirnya ya kayak gitu, dua-duanya tuh sama-sama sumpah-sumpahan. Ini si Mas Kirmannya ngebungkusin nasi dan kedua-duanya, 2 perempuan itu akhirnya sepakat kalau Bu berarti ada yang nyaruk jadi ibu, ada yang nyamar jadi ibu terus kesini ngambil nasi. Aku sih juga mikir kayak gitu Sum, cuman yo siapa, kata si Bu Kardi. Ya, saya juga ndak tahu Bu. Ya udah ndak apa-apa Sum. Ini saya pesan 6 gitu ya. Berarti 6 ya ini ya. Bayar 5 aja Bu gitu kan. Oh ya wis 5 aja ya. Iya Bu 5 aja. Akhirnya udah dibayar 5. Nasi pun udah selesai. Udah ya Sum aku pulang dulu. Kasihan pada lapar gitu. Iya Bu matur nuwun. Pulanglah mereka. Aneh yo Mas ya katanya. Itu dia. Aku ya bingung dari tadi Bu Kardi kok ada 2. Sama yang kemarin deh itu loh. Yang kemarin apa Mas? Itu yang pocong aku lihat itu. Emang ada hubungannya Mas? Ya ndak tahu, barangkali gitu kan. Yus tutup Mas, tutup. Di situ Mbak Sumnya mungkin udah merasa takut atau gimana. Akhirnya ditutuplah warung tersebut, mereka pun pulang. Keesokan harinya Bu Kardi datang lagi seperti biasa. Sum, nanti malam saya pesan 4 kata si Bu Kardi. Ini tak bayar dulu ya Sum ya katanya. Oh nji Bu, nanti malam juga ndak apa-apa. Udah tak bayar dulu aja kata si itu ya. Takutnya nanti malam ada yang ngambil lagi kata si Bu Kardi. Nji Bu. Dan akhirnya udah. Pagi hari itu pun diceritakan ke para orang-orang yang makan di situ. Rame lagi gitu ya. Ini warungnya si Kirman
itu lagi sering didatangin setan, katanya begitu. Wah man, kalau kayak gitu berarti nanti warung kamu bakalan laris. Dan memang iya, gara-gara cerita tersebut kan banyak orang penasaran. Akhirnya apa? Pada datang ke situ, dan ya memang tambah laris, tambah rame siang harinya. Itu juga kalau dipikir-pikir ya memang iya sih tambah laris ya Som ya. Cuman ya larisnya kan karena laris cerita beginian, orang pada pengen tahu, terus mungkin karena nggak enak akhirnya jadi pesan kopi, makan gorengan dan sebagainya gitu ya Som ya. Iya mas, bener mas. Ya wis lah, udah gak usah dipikirin, kata si Mas Kirmannya. Waktu pun berlalu, memasuki malam hari lagi. Nah saat itu Mbak Sum itu bilang sama Mas Kirman, Mas, aku mau nungguin di sini sampai Bu Karti datang. Ya kan biasanya kamu juga sampai jam 9. Sebenarnya aku udah ngantuk, aku udah capek Mas. Kemarin aku mau tidur, ditarik lagi ke sini. Udah ditarik lagi ke sini, pulangnya masih dibegituin juga, kata si Mbak Sum. Iya ya, kamu tidurnya malam. Iya Mas, makanya aku sebenarnya udah ngantuk, tapi aku mau nunggu Mbak Karti, katanya. Ya sudahlah kalau kayak gitu, udah sini. Akhirnya udah kan mereka duduk berdua, warung kondisinya itu sepi. Sampai jam 9 malam lewat waktu itu. Loh kok Bu Karti belum datang ya? Beneran gak lama setelah itu Bu Karti itu datang tuk ke sana, dan ini sama dengan yang kemarin, yang diem itu loh. Yang Bu Karti yang nggak ngomong itu datang, cuman berdiri doang di warung. Mbak Sum pun sengaja, tak biarin aja Mas, aku di sini, tak biarin, aku nggak ke depan. Kemarin kan dia diem aja, cobain gitu Mas, datang, liatin Mas, itu Bu Karti bukan sih Mas? Itu Bu Karti 100%, kata si Mas Firmannya, Mas Kirman. 100% Bu Karti. Ya udah, diem aja sih Mbak Sum, sama-sama berdiri di warung. Ini si Bu Karti yang di depan itu cuman senyum-senyum begini doang. Ya kepalanya agak miring, terus senyum ke si siapa tadi, Mbak Sum gitu ya. Senyumin Mbak Sumnya, Mas, kok malah senyum-senyum gitu Mas? Ini Mas Kirman itu udah Sum, kasihin aja nasinya Sum, kasihin aja, kata itu kan. Kamu aja ya Mas yang ngasih ya. Kamu aja enggak apa-apa, itu Bu Karti kok, 100% Bu Karti gitu. Dibujuk begitu Mbak Sum pun akhirnya mengalah gitu ya. Nasinya diambil. Bu Karti, ini nasinya. Itu cuma senyum doang kayak gitu, kepalanya miring, diterima. Dan saat nerima, umumnya orang itu sesaat akan nunduk buat nerima ini bungkusannya. Ini tuh enggak. Bu Karti itu pandangannya full terus ngeliatin Mbak Sum sambil dia senyum-senyum sendiri semacamnya. Ini diterima begini, setelah itu masih dengan senyum itu jalan balik ke sana, tuk keluar dari area terkan deket sama ini ya jalan ya, terus keluar ke sana. Si Mas Kirman, aku itu penasaran, dia itu siapa sebenarnya? Diikutin sama Mas Kirman. Mas, emang kamu kemana Mas? Bentar katanya. Itu ngikutin ke situ, dilongok ke sana. Nah siapa sih ini? Si yang Bu Karti ini. Itu lari, dia itu bukannya jalan, tapi orang tua, mungkin usia udah hampir 60 tahun gitu ya. Lari malam-malam, bawa jinjingan itu. Larinya tuh kayak anak kecil, lompat-lompat begitu riang. Di Bu Karti begitu gitu kan, Bu Karti begitu. Serem gitu ya. Kok bisa-bisanya? Akhirnya Mas Kirman pun balik lagi kan, cerita sama Mbak Sum. Lari Sum, Bu Kartinya lari. Masa iya Bu Karti lari? Setauku dia itu sering ngeluh masalah kaki gitu kan. Dan gak lama, ini udah jam 9 lewat, Bu Karti itu datang. Warung itu udah mau ditutup. Bu Karti datang ke situ. Ini Mbak Sum sama Mas Kirman. Mas, iya Sum, itu Bu Karti, itu asli nggak Mas? Dilihat lagi, ini asli Sum. Jalannya itu agak sedikit goyang-goyang begitu, karena itu tadi kakinya itu kadang sakit si Bu Karti tersebut. Itu mendekat, Sum, udah mau tutup Sum. Maaf ya Sum ya, maaf ya, kata si Bu Karti. Bentar lagi kok Bu ini. Maaf Sum, aku ketiduran, kata si Bu Karti.
Mbak Sum sama Mas Kirman itu sama-sama diem. Mas, udah disiapkan 2 paket, nah, belum dibungkus ya, tapi ini masih ada sekitar 4 atau 5 porsi di sana. Nanti kalau Bu Kardi yang kedua datang itu ya mau tak kasih. Akhirnya dibungkusin gitu kan. Sum, kenapa Sum? Udah suka Sum, kata si Bu Kardi. Kamu diajak ngomong kok diem aja. Bu, maaf bu, nun sewu bu. Maaf, bukannya saya marah atau gimana. Mas, bungkusin Mas. Iya, kata si Mas Kirmannya. Akhirnya dibungkusin. Nah si Mbak Sum ini, Bu Kardi nuwun sewu bu. Tadi Bu Kardi udah datang ke sini. Lagi Sum, katanya. Iya Bu, lagi Bu. Mas Kirman saksinya Bu. Iya Man, emang aku udah datang ke sini Man. Bu, udah Bu tadi Bu. Cuman Bu Kardi, nuwun sewu. Ini sampean asli kan, dibegituin. Yo aku asli gitu, masa aku boneka, masa aku robot, kata si itu. Aku asli. Enggak Bu, memang aku lebih percaya Bu Kardi yang ini, katanya. Emang ada lagi gitu kan. Ya itu yang tadi aku bilang Bu. Yang satunya emang kenapa, kata si Bu Kardi. Emang itu aneh Bu, dia itu nggak ngomong. Datang itu cuman senyum-senyum ngeliatin aku terus Bu. Akunya ya wedi, akunya ya takut Bu. Terus udah tak kasih aja nasinya, nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa, balik badan ke sana, diikutin sama Mas Kirman. Kata Mas Kirman, dia itu lari ke sana Bu. Kok bisa begitu ya Sum ya? Itu dia Bu, saya juga nggak tahu, kata situ kan. Ya udah Sum, besok kalau misal ini lagi, itu aja, jangan dikasihin, kata situ. Bu, nanti kalau nggak dikasihin, nggak pergi-pergi gimana Bu? Oh, iya juga ya. Duh, wis lah gimana Sum? Ini berarti gimana Sum? Ya Bu, ndak apa-apa Bu, bayar 5 aja. Ndak lah, kasihan kamu. Kamu nanti rugi. Kamu kan berarti bikin berapa itu ya? Pesan tadi berapa ya? 4 ya gitu. Kamu rugi nanti. Ya udah ini tak bayar double aja, kata si Bu. Aduh, saya juga ndak enak Bu. Jangan gitu Bu, dibagi 2 aja gitu. Jadi Ibu bayarnya 6 aja, kata si Bu Kardi. Ini saya diskon 2 deh. Oh iya Sum, enggak apa-apa Sum. Akhirnya dibayar sama Bu Kardi. Aku itu jadi mikiri, kata Bu Kardi ya. Aku jadi mikirin kenapa kok seperti itu. Kok kenapa ada yang niru-niru aku ngambil jatah makanan karyawanku. Itu tuh siapa sebenarnya ya Sum ya. Waduh Bu, aku juga nggak ngerti kalau masalah itu. Akhirnya sudah Bu Kardi pun permi. Udah Sum, udah malam. Kakiku udah lagi linu seperti ini. Itu kan benar, Bu Kardi tuh sakit kakinya. Mana mungkin dia lari-lari begitu. Akhirnya Bu Kardi pun pulang. Ini langsung bergegas Sum, tutup, langsung brek. Mereka pun wing balik pulang ke rumah sana. Sebelum tidur ngobrol dulu. Aneh ya Sum ya, aneh Mas, beneran Mas. Kenapa ya Mas ya? Ada apa sama Bu Kardi? Iya, kamu kepikiran ada apa sama Bu Kardi? Kalau aku kepikiran ada apa dengan warung kita, katanya. Aku itu belakangan kok jadi sering ngelihat setan, kata si Mas Kirman. Ya enggak tahu Mas, aku juga bingung gitu kan. Akhirnya sudah malam itu nggak ketemu titik temu apapun. Mereka pun saking ngantuknya akhirnya tertidur. Keesokan paginya seperti biasa cerita digelar. Semalam kejadian lagi, rame lagi warungnya. Sum, rame lagi Sum warungnya Sum. Wah, tiap hari cerita aja begini ya Sum ya, kata si Mas. Enggak Mas lah, aku enggak mau ramenya gara-gara rame begini. Aku tuh maunya rame orang bukan karena pengen tahu cerita, tapi mereka pengen makan di tempat kita. Iya juga sih. Wah, istriku emang pinter, kata si Mas Kirman ya. Terus sudah kan. Nah akhirnya ini Mas Kirman pun cari tahu lah. Yang ngobrol-ngobrol sama warga semacam itu. Dan akhirnya ada satu warga itu yang bilang. Dan Mas Kirman awalnya nggak percaya dengan apa yang diomongin sama warga. Jadi konon katanya ini ya, kata si warga itu, tapi ini belum tentu benar. Jadi saya itu cuma dengar-dengar, tapi ini cuma segelintir, selentingan gitu doang loh. Saya dengarnya dari mana juga saya lupa. Bu Kardi itu kan, ya seperti itulah, kondisi ekonominya itu bagus dan apa. Ya itu katanya ada yang nggak beres, katanya begitu. Terus, wah, nggak boleh Pak mikir kayak gitu Pak. Ya enggak, ini sih cuman katanya doang gitu. Ini cuman katanya doang. Akhirnya apa?
Mas Kirman saking penasarannya, dia pun malam hari saat Mbak Sum masih di warung, Mas Kirman itu keluar, dan hari itu memang nggak hujan. Ke sana, oh ya, Bu Karti itu pesen lagi, pesen 4 seperti biasa. Sebelum ini, sebelum malam hari, Sum, tak bawa itunya, nasinya katanya. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau ke rumahnya sana, mau ke rumahnya Bu Karti. Loh, kamu ngapain ke rumahnya Bu Karti? Ya ini mau nganterin nasi. Loh, emang kan nanti kan Bu Karti kesini. Udah, aku mau cari tahu sesuatu. Mas, kamu ndak usah macam-macam. Ndak apa-apa. Akhirnya dibawa si itu keluar ke sana sekitar jam 8 malam lah. Mas Kirman ke sana menuju ke rumahnya Bu Karti. Begitu sampai di depan rumahnya Bu Karti itu lagi duduk di teras sebelah kiri kalau dari depan. Oh, Bu Karti lagi duduk sendirian di situ. Mas Kirman kan masuk bawa jinjingan kresek itu tadi. Bu Karti itu yang duduk di sana itu cuman diem aja ngeliatin Mas Kirman sambil kepalanya miring seperti biasa terus senyum. Ini mirip yang pertama gitu kan. Bu, mau nganterin nasi kata si Pak Kirman ya. Dan dia diem aja gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Bu Karti dari dalam itu keluar. Kirman kata si Bu Karti. Bu Karti. Di situ Mas Kirman ngelihat 2. Bu Karti yang di pintu, Bu Karti yang duduk di situ. Man, mau apa man? Ada perlu apa? Bu, aku mau nganterin nasi ini, Bu. Loh, repot-repot pakai dianterin. Udah apa-apa, Bu. Akhirnya diterima kan sama Bu Karti. Bu Karti, nuwun sewu. Itu siapa Bu Karti? Bu Kartinya tuh nggak ngelihat. Mana man? Itu Bu yang duduk di situ. Kok sama kayak Bu Karti? Ini yang kemarin Bu Karti itu loh yang ini nasi katanya begitu. Nah, begitu ngomong kayak gitu, si sosok tadi yang satunya itu berdiri mendekat ke arahnya Mas Kirman. Bu Kartinya bingung. Mana aku nggak lihat apa-apa. Bu ini Bu. Dia bangun Bu, ngedeket ke saya Bu. Mas Kirmannya mundur-mundur. Bu, saya permisi dulu ya. Itu ngedeketin terus sampai apa? Mas Kirman jalan diikutin sama si perempuan tadi dan akhirnya Mas Kirman pun lari. Begitu lari dikejar, lari juga. Jadi di bayangannya Mas Kirman itu aku itu lari kayak dikejar-kejar wong edan katanya, kayak dikejar-kejar, mohon maaf, orang gila. Mas Kirmannya teriak-teriak malam itu karena ketakutan dan akhirnya sampailah di warung, tibalah di warung. Mbak Suminya pun, "Wah, kamu kenapa Mas? Kamu kenapa Mas?" Aku dikejar. Warga kan tadi yang ngedenger teriakan-teriakan rame kan, dan sosok itu pun menghilang. Mas Kirman cerita, sumpah aku dikejar dari rumahnya Bu Karti itu ada 2. Satu yang normal bener, yang satu itu tidak tahu, yang diem, yang ini gitu. Dia itu ngejar aku sampai sini kata si Mas Kirman. Terus dianya ya nggak tahu gitu kan, untung alhamdulillah nggak tahu. Udah warung tutup. Akhirnya warung ditutup. Mas Kirman sama Mbak Sumi itu pulang ke rumah. Nah, mulai saat itu Mas Kirman sama Mbak Sumi ini buka cuman sampai jam 8 malam. Untuk waktu sekitar 2 minggu gitu. Itu tutupnya cepet gara-gara agak takut itu tadi kalau malam berurusan sama Bu Karti. Dan setelah malam itu Bu Karti itu nggak pernah pesan di warungnya Mbak Sumi lagi, pindah ke warung yang di sana. Cuman saat di warung yang di sana ini nggak ada cerita apapun. Mulailah, maksudnya Bu Karti itu udah nggak pesan di sana lagi sampai waktu yang lumayan cukup lama, ada 3 bulan lah. Sampai setelah 3 bulan baru Bu Karti pesan lagi dan semuanya itu baik-baik aja, semuanya tuh normal-normal aja. Dan warungnya Mas Kirman pun buka balik lagi ke mode normal sampai jam 12 malam. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Kirman mengenai warungnya, dan ya itu tadi ada misteri yang belum kejawab gitu ya. Mas Kirman juga tidak mau mengorek-ngorek terlalu masuk ke kehidupannya Bu Karti karena itu bukan urusannya Mas Kirman gitu ya. Itu aja. Terima kasih banyak Mas Kirman di Jombang sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak.
Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.